wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auliana Rahmawati. Nama kecil saya Lia, L-I-Y-A. Saya dari kelas 22B, NIM saya 2211F 20501. Saya dari Prodi Pendidikan Luar Biasa PLB. Dosen pengampu saya Bunda Sugihartatik, SPD MPD. Hari ini saya akan membahas tentang video resumen pendidikan disabilitas netra, penyebab terjadinya disabilitas netra secara medis. Untuk materi ini ada dua bab. Bab pertama tentang penyebab kelainan mata dari segi medis dan kebidanan. Bab kedua ada penyebab kelainan mata dan fungsi dari faktor penyakit akut dan kesalahan perlakuan terhadap mata. Bab pertama kita akan membahas tentang masa prenatal. Penyebab ketunanetraan disebabkan beberapa faktor. Yang pertama karena genetik atau keturunan, yaitu retinitis pigmentosa, penyakit keturunan yang menyebabkan sedikit demi sedikit mengalami kemunduran terhadap fungsi retina. Gejala biasanya sukar melihat pada malam hari, kemudian diikuti hilangnya fungsi penglihatan periferal sehingga sedikit penglihatan yang tertinggal. Yang kedua, adanya perkawinan sedara atau incest. Yang ketiga, infeksi kehamilan terjadi akibat virus leptospirosis yang berasal dari air kencing tikus, rubella, campak Jerman. Jadi kebersihan untuk ibu hamil biasanya memang harus sangat dijaga. Yang keempat, gangguan genetik terjadi adanya kelainan kromosom akibat transformasi yang mengakibatkan keracunan darah. Faktor kelompok yang berisiko tinggi seperti ibu yang sedang hamil ketika usia terlalu muda, belasan tahun, atau hamil terlalu tua di atas 40 tahun. Yang kelima, adanya keracunan saat hamil diakibatkan janin yang kekurangan atau kelebihan vitamin atau kelebihan obat-obatan, dalam arti minum obat-obatan yang sembarangan atau dosisnya kelebihan. Itu juga bisa menyebabkan keracunan saat hamil. Yang keenam, penyakit menahun seperti TBC. Yang ketujuh, infeksi karena penyakit kotor karena kelamin, misalnya sifilis, yang menyebabkan imun tubuh menurun. Yang kedelapan, ada virus toxoplasma, berasal dari bulu atau kotoran kucing yang mengering, kemudian tertiup angin dan dihirup oleh ibu hamil secara terus-menerus. Lalu karena penyakit tumor dan kanker. Yang kesembilan, ada faktor rhesus atau RH, yaitu kekurangan oksigen pada calon bayi. Yang kesepuluh, pengalaman traumatik pada ibu hamil. Untuk saat kelahiran, sering terjadinya ketunanetraan akibat kelahiran yang sulit, persalinan yang tidak spontan, kelahiran yang prematur. Faktor-faktor secara teorinya yaitu kerusakan pada saraf mata saat persalinan yang diakibatkan karena benturan keras. Yang kedua, pada saat kelahiran biasanya saat ibu memiliki penyakit corona atau penyakit sifilis saat berhubungan seks bebas. Infeksi atau luka yang dialami ibu hamil akibat rubella. Kelahiran sungsang, bayi prematur, bayi postmatur, kekurangan oksigen, proses kelahiran dengan waktu yang lama sehingga membutuhkan alat-alat bantu
melahirkan tulang ibu yang tidak proporsional. Yang ketiga ada postnatal setelah kelahiran, hal-hal yang dapat menyebabkan kelainan pada masa bayi. Yang pertama ada penyakit infeksi bakteri dari TBC, meningitis, penyakit panas tinggi hingga kejang-kejang, radang telinga, terkena air ketuban dalam telinga. Malaria, tropikana. Yang kedua ada kekurangan gizi dan nutrisi. Yang ketiga karena kecelakaan. Yang keempat keracunan. Yang kelima penyakit mata seperti xeroftalmia, traukoma, katarak, glaukoma, diabetes mellitus. Untuk bab kedua, kita akan membahas tentang penyebab kelainan mata dan fungsi faktor penyakit akut dan kesalahan perlakuan terhadap mata. Terbagi menjadi dua, buta karena bawaan dan buta karena didapat. Buta bawaan adalah kondisi kebutaan bawaan sejak lahir. Kebutaan sejak lahir ini hanya bisa disembuhkan dengan donor mata, tapi sayangnya jumlah pendonor sangat terbatas. Ada berbagai macam jenis serta penyebab buta bawaan. Dari berbagai kemungkinan tersebut, satu diantaranya termasuk kebutaan pada bayi. Padahal kemampuan melihat dengan baik pada bayi berperan penting dalam mendukung proses perkembangannya. Kemampuan melihat bayi dan anak dengan jelas tidak lepas dari kerjasama antara mata dan otak. Maka terdiri atas berbagai bagian yang berbeda-beda meliputi kornea, lensa, iris, hingga retina. Semua bagian mata tersebut saling bekerja sama agar cahaya, gambar, maupun objek yang dilihat yang dapat ditangkap dengan jelas dan fokus oleh mata. Selanjutnya, saraf yang ada pada mata bertugas untuk mengirimkan objek, gambar, maupun cahaya yang dilihat menuju ke otak. Pada saat itulah otak bekerja untuk memproses dan mengenali apa yang ditangkap oleh mata. Meski prosesnya tampak rumit, nyatanya kerjasama antara mata dan otak hingga seseorang bisa menangkap apa yang dilihat terjadi secara singkat. Ciri-ciri bayi dan anak buta. Kebutaan adalah ketidakmampuan atau terbatasnya fungsi mata untuk melihat apa saja, baik itu cahaya sekalipun. Sebelum memahami lebih lanjut mengenai tanda-tanda dan ciri-ciri bayi dengan mata yang buta, ketahui dulu bahwa kebutaan dapat dibedakan menjadi dua jenis. Pertama, kebutaan parsial yang diartikan sebagai kebutaan sebagian. Contoh kondisi ini yaitu saat penglihatan tampak kabur atau ketidakmampuan mata dalam membedakan bentuk objek. Sementara yang kedua adalah kebutaan total. Kondisi ini terjadi ketika mata bayi tidak berfungsi sama sekali alias tidak dapat melihat objek maupun cahaya apapun. Berbagai hal yang bisa menjadi penyebab mata bayi dan anak-anak menjadi buta, yaitu karena infeksi mata, saluran mata tersumbat, katarak, mata juling, mata malas, kelopak matanya turun, mengalami glaukoma bawaan dari orang tua, keterlambatan pada perkembangan sistem visual pada penglihatan bayi dan anak. Terus yang terakhir, retinopathy of prematurity. Retinopathy of prematurity itu adalah kondisi yang biasanya dialami oleh bayi prematur. Kondisi ini terjadi ketika pembuluh darah yang bertugas untuk mendukung kerja retina belum berkembang dan sempurna.
Ciri-ciri bayi yang buta yaitu kedua bola mata bayi, balita maupun anak prasekolah terlihat tidak sejajar. Inilah ciri yang sebaiknya jangan diabaikan ya. Ada baiknya untuk memeriksakannya ke dokter guna mengetahui kemungkinan mata buta. Namun jangan samakan ketika tanda yang terlihat seperti mata malas. Biasanya kondisi ini tidak menunjukkan ciri-ciri yang sama dengan mata bayi yang buta. Ketika serangkaian proses melihat tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka itu merupakan salah satu ciri-ciri bayi yang buta. Tanda atau ciri bayi yang buta biasa terjadi di salah satu ataupun kedua mata. Sebagian besar kemampuan bayi bisa melihat dan benda sejak baru lahir walaupun belum terlalu jelas. Namun ada juga yang baru mengembangkan kemampuan ini di usia 4 minggu dan sampai usia 5 minggu. Berdasarkan Denver 2, bayi biasanya akan menunjukkan perkembangan tersenyum sendiri atau pada orang yang sudah dikenalinya di usia 6 minggu dan usia 7 minggu. Sayangnya, bila bayi memiliki gangguan pada penglihatannya, otomatis kemampuan tersebut tidak dapat berkembang dengan baik. Nah, berikut ciri-ciri yang mengalami kondisi buta sehingga ia tidak melihat, yaitu yang pertama, mata bayi Anda pernah membuka. Yang kedua, sering menggosok mata. Yang ketiga, mata terlihat merah kronis. Yang keempat, pupil mata terlihat berwarna putih bukan hitam. Yang kelima, ketajaman penglihatan yang kurang dan tidak berkembang sepenuhnya. Yang keenam, tidak bisa melihat apapun dalam jarak yang cukup dekat. Yang ketujuh, tidak tertarik pada objek yang berwarna cerah dan bergerak. Kedelapan, mata tidak mengikuti benda bergerak. Kesembilan, tidak ada perkembangan dalam melihat jarak dekat maupun jauh. Yang kesepuluh, hingga usia 6 bulan, ukuran mata tidak berkembang sebagaimana seharusnya. Yang 11, yaitu hingga usia 1 tahun, tidak terdapat koordinasi dari mata dengan tubuh. Yang terakhir, memiliki fokus mata yang buruk. Ciri-ciri anak yang mengalami mata buta itu biasanya mata terlihat tidak selaras seperti juling atau tidak saling fokus. Yang kedua, pupil mata tidak berwarna hitam, melainkan berwarna putih atau putih agak keabu-abuan. Yang ketiga, mata berwarna kemerahan. Yang keempat, ada kerak pada salah satu atau kedua mata. Yang kelima, salah satu atau kedua mata selalu berair. Yang keenam, ada kelopak mata terkulai atau tampak tidak normal. Yang terakhir, mata sensitif terhadap pantulan cahaya. Sebagai orang tua, kita disarankan untuk memeriksakan kondisi ciri-ciri bayi maupun anak-anak yang buta atau memiliki masalah penglihatan. Sebaiknya pemeriksaan ini biasanya dilakukan pada dokter spesialis. Mata anak wajib diperiksa, baik itu saat mengalami masalah penglihatan yang masih terbilang ringan atau sudah serius sekalipun. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk mendeteksi masalah pada perkembangan penglihatan bayi sedini mungkin, namun juga memeriksa gangguan penglihatan bayi dan anak serta membantunya mendapatkan penanganan yang tepat. Pemeriksaan mata pada usia tertentu umumnya dokter akan melakukan pemeriksaan penglihatan sejak baru lahir guna mencari kemungkinan adanya ciri-ciri mata bayi yang buta. Maka dari itu sebaiknya orang tua membawa bayi atau anak untuk melakukan pemeriksaan mata secara teratur.
Menurut American Optometric Association merekomendasikan agar mata anak diperiksa untuk mencegah kebutaan pada usia saat bayi baru lahir dan usia 6 bulan, saat anak berusia 3 tahun, dan setiap tahun ketika berada di usia 6 hingga 17 tahun. Pada usia 6 bulan, dokter biasanya akan memeriksa kondisinya terkait ketajaman penglihatan, fokus penglihatan, hingga penyelarasan mata. Jangan sepelekan jika si kecil tidak menunjukkan rangsangan visual di usia 6 hingga 8 minggu. Apalagi jika bayi tidak bereaksi terhadap cahaya atau tidak fokus pada objek berwarna di usia 2 hingga 3 bulan. Jika kita memperhatikan bayi mengalami ciri-ciri gangguan penglihatan, jangan ditunda untuk membawanya ke dokter guna mencegah kemungkinan mata buta. Pemeriksaan mata bayi dan anak yang buta biasanya menggunakan tes khusus. Yang pertama ada tes yang bisa dilakukan dengan meletakkan benda atau mainan di hadapan bayi untuk menilai seberapa fokus penglihatannya. Yang kedua, dokter juga akan menilai apakah bayi dapat mengikuti atau memperhatikan pergerakan benda berwarna dan terang di hadapannya. Yang ketiga, pemeriksaan mata juga dilakukan dokter dengan melihat struktur mata bayi. Lalu dokter juga dapat memeriksa kemampuan penglihatan bayi dengan menggunakan alat pencahayaan khusus. Alat tersebut biasanya berfungsi untuk memungkinkan dokter melihat ke dalam bola mata si kecil. Dengan cara ini, dokter akan mengamati setiap bagian mata si kecil guna mencari tahu masalah yang berpengaruh pada kemampuan melihatnya. Setelah itu, dokter akan menentukan langkah tepat untuk mengobati masalah penglihatan, termasuk pada ciri-ciri mata bayi yang buta. Bagi anak yang sudah dapat membaca, dokter akan menilai fungsi penglihatan dengan memintanya membaca huruf dalam berbagai bentuk yang berbeda. Pemeriksaan mata anak ini bertujuan untuk mengetahui seberapa baik kemampuan melihatnya apabila perkembangan penglihatan anak tergolong baik. Umumnya ia dapat membaca huruf berbagai ukuran yang berbeda dalam jarak 6 meter. Buta yang didapat itu biasanya kondisi ketidakmampuan seseorang untuk melihat apapun termasuk cahaya. Menurut WHO, seseorang dikatakan mengalami kebutaan bila memiliki tajam penglihatan kurang dari 3/60. Artinya, jika normalnya orang bisa melihat pada jarak 60 meter, pengidap hanya mampu melihat kurang dari jarak 3 meter. Kebutaan bisa dilatar belakangi oleh faktor genetik alias diturunkan dari orang tua kepada anak karena kecelakaan atau penyakit. Dari beberapa negara, penyebab utama kebutaan dikarenakan infeksi, katarak, glaukoma, cedera, dan ketidakmampuan untuk membeli kacamata. Selain itu, pengidap penyakit diabetes juga sangat beresiko tinggi untuk menjadi tunanetra. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah kondisi yang bisa menjadi penyebab kebutaan, yaitu diabetes. Diabetes bisa membuat mata menjadi buta, apalagi pengidap mengalami komplikasi retinopati diabetik. Itu salah satu bentuk komplikasi diabetes mellitus. Kadar gula darah yang menyebabkan kadar gula yang tinggi dan tidak terkontrol akan mengakibatkan kerusakan pada pembuluh darah retina mata, terutama di jaringan-jaringan yang sensitif terhadap cahaya. Akibatnya, retina tidak bisa menerima asupan nutrisi yang dibutuhkan untuk mempertahankan penglihatan.
Yang kedua yaitu trakoma. Trakoma itu adalah infeksi menular pada mata yang disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis, yaitu salah satu penyebab kebutaan. Infeksi ini dapat ditularkan melalui cairan dari mata dan hidung atau menggunakan barang yang dipakai oleh pengidap yang terinfeksi seperti sapu tangan, handuk, atau pakaian. Trakoma ditandai dengan mata yang merah, berair, dan terasa gatal. Jika dibiarkan, maka kelopak mata juga akan terlipat ke dalam sehingga bulu mata pun bergeser langsung ke bola mata. Keadaan ini menyebabkan bola mata mengalami luka atau bahkan radang pada kornea. Infeksi yang berulang-ulang akan berujung pada pembentukan parut kornea dan kebutaan. Yang ketiga, degradasi makula terkait usia. Penyakit ini biasanya menyerang makula yang merupakan bagian mata yang memungkinkan untuk melihat sesuatu secara detail. Degenerasi makula terkait usia menyebabkan rusaknya penglihatan sentral yang tajam yang berguna untuk melihat objek secara jelas. Penyakit ini bisa mempengaruhi kemampuan membaca, menonton televisi, mengemudikan kendaraan, dan melakukan aktivitas harian. Yang keempat, adanya kelainan refraksi yang tidak terkoreksi. Baik rabun jauh, rabun dekat, dan mata silinder yang tidak terkoreksi bisa menyebabkan kebutaan. Salah satu yang menjadi perhatian yakni rabun jauh. Kondisi ini bisa makin parah pada masa kanak-kanak dan lebih beresiko pada anak yang membaca lebih dari 2 buku dalam seminggu dan hanya menghabiskan sedikit waktu bermain di luar ruangan. Yang kelima, katarak. Penyebab mata buta juga disebabkan oleh katarak karena merupakan penyakit di mana lensa mata kita itu menjadi keruh hingga membuat penglihatan menjadi tidak jelas. Pada umumnya katarak disebabkan oleh proses penuaan, tapi ada pula anak-anak yang terlahir dengan katarak. Penyakit katarak juga bisa terjadi akibat pasca cedera mata, peradangan, dan beberapa penyakit mata lainnya. Glukoma. Glukoma merupakan penyakit yang berhubungan dengan peningkatan tekanan di dalam bola mata yang bisa menyebabkan kerusakan saraf optik mata dan seiring berjalannya waktu bisa berdampak negatif. Glukoma termasuk penyakit turunan dan bisa muncul ketika seseorang sudah bertambah tua. Penyakit yang bisa menyebabkan kebutaan ini memiliki gejala seperti mata merah, nyeri mata, mual atau muntah, melihat lingkaran cahaya di sekitar lampu, dan penglihatan menyempit ketika melihat jarak jauh. Gejala kebutaan itu biasanya disebabkan oleh cedera parah yang terjadi secara tiba-tiba. Adapun beberapa gejala yang muncul sebelum akhirnya penglihatan itu hilang, yaitu karena lensa mata keruh, ketajaman penglihatan menurun atau kabur, mata terasa sakit, melihat floaters yang makin lama makin mengganggu penglihatan, rasa tidak nyaman di mata yang berlangsung lama, atau mata memerah. Pada beberapa kasus seperti glukoma, kerusakan mata umumnya tidak menimbulkan gejala. Oleh sebab itu, pemeriksaan rutin sangat diperlukan guna mencegah terjadinya gangguan penglihatan yang dapat memicu kebutaan total atau menyebabkan seseorang menyandang tunanetra. Bayi berusia 1-2 bulan umumnya sudah mulai mengikuti gerakan objek atau wajah yang mereka lihat dengan cara menatapnya atau mencoba meraihnya. Pada bayi yang mengalami kebutaan, mereka dapat menunjukkan tanda-tanda yaitu gerakan bola mata yang tidak normal, tidak dapat mengikuti arah gerakan suatu objek atau wajah, pupil tampak putih dan keruh, sering menggaruk atau mengucek mata, sensitif terhadap mata,
mata tampak merah, mata tampak tertutup lapisan nanah atau cairan. Ketika kita mendapati tanda-tanda tersebut, segera lakukan pemeriksaan ke dokter. Jika kita atau anak mengalami gejala penglihatan kabur, baik secara mendadak maupun perlahan, beberapa gejala ini biasanya juga perlu mendapatkan penanganan dengan segera ya, karena mata sakit yang disertai sakit kepala dan demam, mual dan muntah, kesulitan membuka atau menggerakkan mata, atau nanah keluar dari mata. Diagnosis kebutaan biasanya mengajukan mengenai gejala dan riwayat penyakit pasien, diikuti dengan pemeriksaan fisik. Setelah itu dokter akan melakukan pemeriksaan lanjutan untuk mendeteksi penyebab kebutaan, yaitu seperti tes ketajaman penglihatan, tes lapang pandangan, slit lamp, oftalmoskopi, tonometri. Untuk tes ketajaman penglihatan itu biasanya bertujuan untuk mengetahui seberapa jelas pasien melihat objek. Selama pemeriksaan, pasien diminta untuk mengidentifikasi huruf dengan ukuran yang berbeda pada jarak tertentu. Untuk tes lapang pandang biasanya mendeteksi gangguan pada lapang pandang atau jangkauan penglihatan pasien. Pada tes ini, dokter akan meminta pasien untuk merespon cahaya atau gerakan yang diisyaratkan di sudut pandang yang berbeda tanpa harus menggerakkan mata. Slit lamp itu biasanya menggunakan mikroskop khusus. Tes ini bertujuan untuk memeriksa kornea, iris, lensa mata, dan ruang di antara kornea dan iris yang berisi cairan. Untuk oftalmoskopi itu biasanya memeriksa bagian belakang dan dalam mata menggunakan alat yang disebut oftalmoskopi. Pada awal prosedur biasanya dokter akan meneteskan cairan khusus agar pupil melebar sehingga bagian dalam mata lebih mudah diperiksa. Yang terakhir itu tonometri, tes yang bertujuan untuk mengukur tekanan di dalam bola mata. Tes ini dapat membantu dokter untuk mendiagnosis apakah pasien berisiko terkena glukoma. Untuk mendiagnosis kebutaan pada bayi, dokter anak akan menunjuk objek yang terang atau berwarna-warni, kemudian melihat reaksi pada bayi. Untuk pengobatan kebutaan biasanya tergantung pada penyebab yang mendasarinya dan kondisi si pasien. Contohnya pemberian obat-obatan, pengontrol gula darah untuk mengatasi kebutaan akibat retinopati diabetik. Terus prosedur operasi untuk mengatasi kebutaan akibat katarak. Terus transplantasi kornea untuk mengatasi kebutaan akibat kekeruhan atau jaringan parut pada kornea. Pada kebutaan sebagian yang tidak dapat dikoreksi, dokter akan melatih pasien memaksimalkan penglihatan yang terbatas seperti menggunakan kaca pembesar untuk membaca atau memperbesar ukuran huruf di komputer. Sementara itu, pada kebutaan total yang tidak dapat ditangani dengan obat-obatan atau operasi, dokter akan memberikan latihan penyesuaian agar pasien mampu melakukan kegiatan sehari-hari secara mandiri. Jenis latihannya biasanya dengan belajar membaca huruf Braille, memakai tongkat bantu saat berjalan, atau menggunakan ponsel pintar khusus. Untuk komplikasi kebutaan itu biasanya tidak diobati, buta tidak dapat diobati, berpotensi menyebabkan penurunan kualitas hidup. Seperti sulit berjalan, tidak dapat bekerja, serta risiko jatuh atau cedera berat saat sedang beraktivitas. Bahkan kebutaan juga dapat menimbulkan masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan. Pada bayi, buta yang tidak diatasi dapat menghambat perkembangan motorik, bahasa, emosi, dan kognitifnya.
Pada usia sekolah, anak tersebut juga beresiko mengalami hambatan dalam belajar. Untuk pencegahan kebutaan biasanya dengan segera mengatasi penyebabnya. Contohnya diagnosis dini dan pengobatan teratur pada glaukoma bisa menurunkan resiko kebutaan. Sementara pada penderita diabetes menjadi kadar gula darah agar tetap stabil dan dapat menurunkan resiko retinopati diabetik. Pada wanita yang hendak menjalankan program kehamilan, dokter akan menyarankan untuk melakukan vaksinasi dan pemeriksaan TORCH. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya infeksi penyebab kebutaan pada bayi. Selain beberapa cara, kebutaan juga dapat dicegah dengan menerapkan pola hidup sehat, seperti mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang, menjaga berat badan agar tetap ideal, rutin memeriksakan kesehatan mata, berhenti merokok, menggunakan alat pelindung diri saat melakukan aktivitas yang sangat berisiko yang bisa menyebabkan cedera, mengenakan kacamata hitam saat cuaca terik, dan beristirahat yang cukup. Sekian penjelasan saya tentang pendidikan disabilitas netra yang penyebab terjadinya secara medis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.